Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada subuh kali ini Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam iman, dalam Islam. Allah Ta'ala berikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga di atas iman dan Islam itu kita manfaatkan untuk bangun, manfaatkan untuk mengingat Allah, manfaatkan untuk melangkah ke masjid, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Itu kalau dihitung itu nikmat yang amat sangat besar baru di dunia, apalagi besok insya Allah yang akan didapatkan orang-orang beriman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Nikmat yang akan Allah berikan kepada yang beriman di akhirat. Sengaja pada subuh kali ini saya menyampaikan ke panitia temanya tentang kepengasuhan, ya, bertanggung jawab mendidik anak-anak kita. Karena ini, dan juga saya sengaja membawa bukunya agak tebel nih, terjemahan. Judul aslinya, sebenarnya kitabnya ada juga yang asli, cuma ini saya ingin menunjukkan ke Bapak Ibu bahwa tema ini sudah dibahas oleh para ulama. Satu di antaranya di terjemah buku ini. Judul aslinya Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Lit-Tifl. Kemudian judul terjemahannya meskipun bahasa Inggris tapi dalamnya bahasa Indonesia ini, Prophetic Parenting, cara Nabi mendidik anak. Kenapa kok saya sengaja bawa buku ini? Biar Bapak Ibu ngertos bahwa ikhtiar untuk mendidik anak-anak kita itu juga dilakukan oleh para ulama dengan menulis buku-buku yang bermanfaat. Jadi Dr. Muhammad Nur Abdul Hafiz Suwaid, penulis kitab ini, itu gelisah melihat banyaknya muslimin baik di Timur Tengah maupun di belahan dunia yang lain itu lebih mengagungkan teori-teori, sebenarnya bukan teori kadang pendapat-pendapat, juga bukan pendapat sebenarnya, waham-waham, itu lebih cocok, waham-waham orang-orang psikologi yang dia itu tidak beriman kepada Allah, lalu waham mereka itu dijadikan seakan-akan teori, seakan-akan ilmiah tentang mendidik anak. Padahal ternyata tidak benar. Banyak sekali, termasuk di Indonesia hari ini. Bahkan ustadz-ustadzah nggak kurang-kurang ngomongnya juga sudah mulai tidak lagi sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan Rasulullah teladankan. Maka Dr. Muhammad Nur Abdul Hafiz Suwaid ini sengaja hanya bicara dari kacamata Quran dan hadis Rasulullah. Karena saking banyaknya mitos-mitos, mitos-mitos psikologi itu yang dipercaya oleh muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Mitos luka pengasuhan. Ini ibu-ibu diajari, bapak-bapak parenting diajari ilmu luka pengasuhan. Kalau orang tua pernah terjadi luka pengasuhan di waktu kecil, dibawa sampai dewasa, kalau nggak disembuhkan nanti begini-begini, pokoknya aneh-aneh. Inner child, nama boleh banyak ya teori-teori psikologi yang ternyata tidak teori tapi mitos. Karena kalau teori itu harusnya basisnya riset ilmiah.
Maka kata Aswaid tadi, beliau sengaja tidak mau bicara dari kacamata psikologi, karena memang repot. Psikologi ini kalau kita nggak punya standar yang baik, yang ilmiah, akhirnya kita jatuh kepada mitos-mitos psikologi atau the dark side of psychology, sisi gelap dari psikologi. Nah, jamaah sekalian, menanamkan tanggung jawab dan memahami siapa yang bertanggung jawab mendidik anak-anak kita itu penting, termasuk bagi mas-mas, mbak-mbak, adik-adik yang belum menikah. Ini penting. Seorang penulis Indonesia, ini kalau ini Indonesia, itu pernah sengaja menulis buku persiapan menikah untuk anak SD. Persiapan nikah untuk anak SD. Bukan berarti terus kalau sudah baca buku itu paginya menikah, mboten, masuk SD terus menikah, enggak. Tetapi alangkah pentingnya kita mengajarkan, mendidik anak-anak kita tanggung jawab menjadi orang tua bahkan di usia SD, sehingga anak-anak ini akan tumbuh menjadi remaja-remaja yang bertanggung jawab. Jadi mitos yang lain tentang psikologi, karena saya ini mohon maaf ya sampai sekarang, bukan mohon maaf, memang kerjaan saya harus begitu, meneliti tentang psikologi. Saya dulu setelah lulus kuliah psikologi bergabung di lembaga psikologi terapan, sekarang punya komunitas psikologi mengaji. Kenapa? Karena itu tadi banyak sekali orang yang mengatasnamakan psikologi, ternyata nggak pakai logos, nggak pakai ilmu. Nah, jamaah sekalian, ada mitos yang lain di kalangan orang-orang ini, di kalangan sahabat-sahabat kita ini, yaitu remaja itu pasti bermasalah. Nek cah nom ki yo jan jatahe nakal. Namanya juga anak muda. Masa anak muda enggak nakal? Itu yang bilang siapa? Rasulullah SAW itu waktu mudanya nakal enggak? Kemudian Nabi Yusuf waktu mudanya nakal enggak? Nabi Ibrahim waktu mudanya nakal enggak? Bahwa ada remaja yang nakal, iya, tetapi tidak serta-merta setiap anak muda pasti nakal. Kita ini diajari oleh agama ini, anak muda itu kalau dididik dengan benar di waktu kecilnya, dia akan tumbuh menjadi para pemuda-pemudi pemuda yang soleh, pemudi yang solihah. Maryam itu nggak pernah nakal, nggak perlu nakal. Fatimah binti Rasulullah SAW itu nggak perlu nakal, nggak pernah nakal. Jadi ini kan fitnah, bukan fitnah itu ya, mitos-mitos yang nggak ada juntrungannya, datang dari yang ngaku psikologi. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa muslimin kok percaya? Karena nggak ngaji. Boleh nggak belajar psikologi? Ya boleh, tapi belajarnya sing tenanan, yang serius, pakai buku-buku yang ilmiah, jangan buku-buku yang nggak jelas juntrungannya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, saya ingin ingatkan kepada kita semua, baik jenengan yang sudah menikah, punya putra, bahkan putranya sudah punya cucu. Ada mitos lagi bahwa cucu itu kalau dididik sama simbahnya nanti jadi rusak. Nanti mbak simbahnya itu sukanya memanjakan, ngerusak cucu-cucunya. Niku yang bilang siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didik cucu-cucunya Hasan, Husain, Umamah. Apakah Hasan, Husain jadi rusak? Mboten, jadi para pemuda terbaik di zamannya, dan insya Allah kelak menjadi dua pemuda, para pemimpin, para pemuda surga. Yang didik siapa? Selain orang tuanya, simbahnya. Jadi banyak sekali mitos-mitos yang tidak jelas dipercaya oleh muslimin, karena kemudian kita lupa untuk belajar sungguh-sungguh dari agama kita ini. Maka Bapak Ibu sekalian, mau bapak, mau ibu, mau simbah, kita semua punya tanggung jawab didik anak-anak, bahkan anaknya anak-anak kita.
Ya, simbah didik cucu-cucunya. Saya pernah ngisi kajian rutin untuk para emak-emak. Ternyata kemudian pulang itu saya dicegat sama emak-emak yang sudah mbah-mbah ini. Ustadz, saya ini anak udah pada besar, anak saya sudah pada punya anak. Terus cerita agak panjang gitu. Intinya itu, boleh enggak saya sebagai simbah mendidik cucu-cucu saya? Saya bilang bukan hanya boleh, Bu, bahkan kadang wajib. Jadi ketika anak kita lalai mendidik anak-anaknya bukan dengan cara yang ditetapkan agama ini, maka para orang tua yang anaknya sudah jadi orang tua ini perlu mengingatkan anaknya, nak, ikutlah Allah dan Rasulnya, nak, jangan ikut hawa nafsumu, jangan ikut orang-orang yang Allah saja enggak disembah. Lah iya, banyak psikolog itu enggak nyembah Allah. Lah kok kata-katanya kita agungkan melebihi Allah, itu kan enggak masuk akal nggih. Karena yang paling tahu cara didik manusia yang bikin manusia, yang menciptakan manusia. Maka jamaah sekalian, siapa yang bertanggung jawab mendidik anak-anak kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Yang sudah punya bukunya nanti silahkan dibuka di halaman 47. Yang belum punya, kata Syekh Abu Hasan Al-Hasani An-Nadwi, belilah. Bukan saya yang bilang ya. Jadi rumah itu harus punya kitab semacam ini itu minimal 1. Tapi kalau beliau merekomendasikan buku ini, saya alhamdulillah punya 4. 2 terjemahan, 2 asli yang bahasa Arab. Kenapa kok banyak? Ya, 1 untuk istri saya, 1 untuk saya. Yang 2 bahasa Arab, satunya itu beli, maaf waktu itu belum ketemu kitabnya, download kemudian saya print. Setelah dapat cara beli yang asli, alhamdulillah melalui teman di Jakarta, kemudian belilah kitab aslinya. Memang kalau punya kitab aslinya itu lebih memuaskan karena pilihan katanya itu sesuai dengan yang dimaksud oleh penulis. Nah, tanggung jawab mas'ulah, ini ada juga kitab yang lain judulnya Mas'ulatul Aba fi Tarbiyatil Abna, tanggung jawab bapak dalam didik anak. Cuma memang itu terutama itu menegaskan tentang perannya para bapak ini. Ngapunten nggih bapak-bapak nggih. Bapak-bapak ini perannya sangat penting dalam mendidik anak. Setiap kalian, kata Rasul, adalah ra'in. Ra'in itu kita nerjemahkannya biasanya pemimpin, tapi maksudnya adalah penggembala ya. Pemimpin yang menggembala. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kalian akan ditanya tentang penggembalaannya, tentang kepemimpinannya. Al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyati, seorang pemimpin di suatu wilayah adalah penggembala atau pemimpin yang bertanggung jawab terhadap yang dia pimpin di wilayah tersebut dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Warrajulu ra'in fi ahlihi, dan seorang lelaki adalah pemimpin, penggembala di keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan lelaki ini akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun, nah ini gantian mak-mak nih. Wal mar'ah, dan wanita ra'iyah fi baiti zaujiha, adalah penggembala, pemimpin di rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan akan ditanya tentang penggembalaannya, tentang bagaimana dia mengelola rumah suaminya tersebut. Bahkan al-khadim, pembantu, ra'in fi mali sayyidihi, pembantu itu bertanggung jawab mengelola harta tuannya. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan akan ditanya akan penggembalaannya tersebut. Ditegaskan oleh Rasul, wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Terus bapak-bapak, ibu-ibu, jelas siapa penanggung jawab pendidikan keluarga, istri dan anak-anaknya? Bapak.
Jadi mohon maaf kalau istrinya bermasalah, anak-anak bermasalah, sing diminta tanggung jawab sinten? Bapaknya. Maka para bapak, para suami, tolong serius didik keluarga. Karena kata Rasul, jenengan besok yang ditagih oleh Allah. Berarti maksud saya nggih, kita ini para bapak yang besok ditagih oleh Allah tentang cara kita didik istri dan anak-anak kita. Ini yang belum menikah ini ya, nanti ada bab khusus. Ternyata mendidik anak dimulai dari memilih pasangan. Maka para jomblo yang belum menikah itu pastikan ikhtiarkan yang terbaik. Jenengan itu besok para jomblo kalau nikah itu menikahi az-zaujah as-shalihah. Jadi ada bab khusus di kitab-kitab pendidikan anak namanya ikhtiar memilih istri yang shalihah. Karena Rasul mengatakan wanita dinikahi karena 4 sebab: limaliha, lihasabiha, lijamaliha, walidiniha. Karena hartanya, karena keluarganya atau keturunannya atau nasabnya, karena kecantikannya, yang keempat karena agamanya. Fadhfar bidzatid din, hai para lelaki, nikahilah, pilihlah wanita karena agamanya. Taribat yada, kamu akan beruntung. Nah, makanya ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau sudah kadung nikah berarti para bapak, para suami ini bertanggung jawab didik istrinya agar sholihah. Kalau sudah sholihah, dijaga, dididik, ayo bareng-bareng terus memperbaiki diri. Nanti karena kalimatnya fi ahlihi, maka kata ulama setelah lahir anak-anak dari pernikahan itu, tanggung jawab mendidik paling utama itu ada pada para bapak. Maka kata ulama wajib hukumnya, saya ulangi nggih, wajib hukumnya bapak-bapak ini belajar cara didik anak yang benar menurut agama ini, bukan menurut psikologi tapi menurut agama ini. Karena kalau psikologi itu ada teorinya bisa benar bisa salah, tapi kalau agama ini tidak mungkin salah asalkan sumbernya benar, yaitu dari Quran dan Sunnah Rasulullah, dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ulama sudah banyak yang menulis tentang hal tersebut. Makanya saya bawa ini sengaja, ini contoh saja. Nah, nanti bapak-bapak, ibu-ibu tolong dicek di rumahnya masing-masing. Sudah punya buku pendidikan Islam, pendidikan anak dalam Islam atau belum? Sudah dibaca atau belum? Kalau belum, segera beli. Agar untuk apa? Untuk dibaca. Ya kalau enggak pinjem gitu nomor-nomor wes, pinjem koncone. Nek sami-sami enggak punya, ya beli. Ya biar besok kalau ketemu sama Allah itu, ya Allah saya itu sudah ikhtiar, ya Allah sudah beli bukunya, sudah baca. Sehingga kalau saya didik anak nggih wonten dalilipun. Nah, di dalam bab ini kata Aswad itu Allah Ta'ala sebenarnya sudah menjelaskan dengan tegas di dalam ayat-ayatnya. Yang pertama, ini yang perlu jenengan ingat, yaitu di surat At-Tahrim ayat 6. Terkenal nggih? At-Tahrim itu surat ke-66. Jadi surat ke-66 ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Awalnya saya sudah bikin kita ini harus bersungguh-sungguh memperhatikan, karena awalnya bukan ya ayyuhan nas, bukan, tapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka jamaah sekalian, kalau kita ini ngaku beriman, setiap ayat yang diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Mau kita ini orang Indonesia, orang Amerika, orang Inggris, sami kemawon. Begitu kita mengaku beriman,
setiap ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Nah, ini apalagi ini khusus untuk diri kita dan tanggung jawab kita. Allah Ta'ala berfirman setelah itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari pedihnya siksa api neraka. Yang pertama disebut sinten Bapak-bapak, Ibu-ibu? Diri kita sendiri. Setelah itu baru keluarga. Ini ayat ini kata ulama langsung pertama untuk para lelaki. Hei para lelaki yang beriman kepada Allah Ta'ala, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Jadi para lelaki itu harus mendidik dirinya sungguh-sungguh untuk bisa mendidik keluarganya. Dia harus memastikan bahwa dia ini berjalan di jalan yang benar. Lalu memastikan untuk istri nanti kalau sudah nikah dan anak-anak yang lahir dari pernikahannya untuk berjalan di jalan yang Allah Ta'ala ridhoi. Ulama kemudian mengatakan seperti contohnya diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maksudnya ku anfusakum wa ahlikum naro adalah allimu anfusakum wa ahlikum khairan. Kamu ajari, kamu berikan bekal ilmu kepada diri kalian sendiri dan keluargamu, istri dan anak-anakmu itu khairan, tentang kebaikan. Di dalam riwayat yang lain maksudnya adalah engkau ajarkan apa yang halal, lalu kamu perintahkan dirimu dan keluargamu untuk mengambil yang halal itu, dan engkau ajarkan apa yang haram dan engkau perintahkan dirimu dan keluargamu itu untuk meninggalkan yang haram tersebut. Jadi kita harus mengajarkan halal haram, mengajarkan al-haq al-batil, mengajarkan al-khair dan asyar, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram kepada diri kita dan keluarga kita, agar yang hak, agar yang halal itu kita laksanakan, dan agar yang haram, agar yang batil, agar yang buruk itu kita tinggalkan. Jadi harus clear. Makanya tadi mohon maaf kalau saya ngawali dari psikologi, karena psikologi itu bisa hak bisa batil. Mikiasnya Bapak Ibu, adik-adik, standar kita itu bukan psikologinya. Karena namanya psikologi itu teorinya bisa berkembang. Saya ini orang psikologi, dari belajar psikologi dari secara resmi ya itu 98. Ya sampai sekarang masih belajar psikologi. Banyak teori-teori psikologi itu yang dirubah, diganti. Kenapa? Ya namanya juga teori manusia, bisa direvisi. Karena ternyata dulu salah, diperbaiki. Sedangkan Allah itu tidak mungkin salah. Kalau sampai ada yang mengatakan Allah salah, berarti dia yang bermasalah. Allah kok salah? Ya nggak mungkin. Karena Allah itu al-haq. Oleh karena itu Muqatil mengatakan hendaknya seorang muslim, seorang mukmin memerintahkan dirinya dan keluarganya mengerjakan kebaikan dan melarang mereka melakukan kemaksiatan. Untuk bisa memerintahkan kebenaran al-ma'ruf berarti harus belajar mana yang ma'ruf, mana yang benar. Untuk bisa memerintahkan meninggalkan yang salah berarti juga harus belajar mana yang salah, mana yang batil kita tinggalkan. Terus bapak-bapak, ibu-ibu ini niki ngapunten nggih serius niki yang belum pernah secara serius belajar mendidik anak yang benar menurut Islam, jenengan harus mengejar ketertinggalan secara serius. Karena kalau tidak jenengan sudah kena masalah di dunia, nanti kena masalah lebih berat di hadapan Allah Ta'ala. Karena tanggung jawab mendidik diri dan keluarga itu wajib pakai ilmu. Ayat kedua jenengan harus ingat setelah At-Tahrim ayat 6, jenengan harus ingat ayat yang to the point memerintahkan jenengan untuk berada di jalan
berkebenaran ini sampai akhir hayat, yaitu surat ke-30 ayat ke-30. Gampil nggih ngapalkannya nggih. 30 nggih menika surat napa? Surat ke-30 Ar-Rum ayat 30. Bunyinya pendek. Ada yang hafal nggih? Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Bagian belakangnya itu harus jadi kewaspadaan kita, karena Allah mengatakan tetapi kebanyakan manusia tidak mengilmuinya. Allah perintahkan maka hadapkanlah wajahmu. Nanti ulama mengatakan wajah ini menggambarkan fisik. Fisiknya saja itu harus menghadap kepada din ini, apalagi yang non fisik. Karena untuk menunjukkan kesungguhan maka Allah menegaskan dengan wajah. Karena orang itu kalau diskusi serius maka dia pasti hadapkan wajahnya kepada orang yang ngajak dia diskusi. Oleh karena itu kata ulama tafsir, kalau Allah menyebut fa'aqim wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu, itu berarti bukan hanya fisiknya, ya semuanya termasuk batinnya. Hadapkanlah wajahmu, fisikmu, batinmu, pikiranmu, kolbumu, seluruhnya, seluruh perhatianmu kemana? Lid-dini hanif, untuk kepada agama ini yang hanif. Nanti Syekh As-Sa'di mengatakan itu artinya kamu jangan tengok kepada non-Islam. Kamu itu kalau didik anak, ngurus anak, itu jangan tengok metode non-Islam. Hanifan, Hanif, ini Islam ini. Maka ada satu zikir pagi ya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, Allah ajarkan kepada kita, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi yang namanya hanif itu ya Islam, ya dinul qayyim, ya tauhid, ya ikhlas, yang sesuai dengan al-fitrah. Nanti kita lihat hadisnya. Terus bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pengen sukses nih ya, pengen sukses dunia akhirat, itu kata Allah fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maksudnya apa? Di atas fitrah Allah. Ini kata ulama, fitrah itu kesebut di Quran ya hanya satu kalinya, hanya sekali ya di sini nih, di surat ke-30 ayat 30. Maka kata Dr. Ali Al-Qarni yang sampai bikin riset doktoral tentang makna fitrah, itu mengatakan bahwa fitrah menurut syariat ini maknanya harus kita dahulukan daripada makna bahasanya. Karena kalau makna bahasanya kan bawaan, ciptaan, itu harus dikalahkan dengan makna syar'i, makna istilahan menurut agama ini, yaitu maknanya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, menyadari Allah, ya agama ini. Maka tidak ada kata Rasul bayi lahir kecuali alal fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dalam hadis yang lain, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada bapak ibu adik-adik bayi lahir bapaknya siapapun, ibunya siapapun, kecuali dia lahirnya alal fitrah, di atas al fitrah, di atas keimanan ini, di atas ma'rifah bahwa Allah adalah Tuhannya. Nah, kemudian kok bisa anak-anak yang harusnya Islam itu kok menyimpang? Kata Rasul, ini mohon maaf ini jadi pengingat bagi kita semua. Apa kata Rasul? Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah
yuhawwidanihi, yang menjadikan anak ini perilakunya kayak Yahudi, au yunassiranihi, atau kayak Nasrani, au yumajisani, atau seperti Majusi, nanti dalam riwayat yang lain atau seperti orang kafir, atau menjadi seperti orang syirik. Saya kalimat pakai seperti itu karena nanti disyarah oleh para ulama, mungkin saja KTP-nya masih Islam, namanya mungkin Islam, pakai bahasa Arab Islami, tapi ternyata sikap perilakunya tidak sesuai dengan Islam. Kok bisa? Ini bapak-bapak, ibu-ibu seperti diberi peta. Ketika orang tua lalai dengan tanggung jawabnya, karena kan tanggung jawab mendidik yang paling utama di siapa bapak ibu? Ibu-ibu roto aman nih, bapak. Ini makanya nih adik-adik yang belum menikah ini siapnya dari sekarang dek ya. Oh, saya baru 7 tahun, 8 tahun, alhamdulillah. Ayo belajar fikih thaharah yang benar. Karena nanti kalau begitu balik sudah tahu cara mandi junub yang benar, juga tahu mengapa ada haid di kalangan para wanita. Jadi persiapannya itu memang 7 tahun sebenarnya, pendidikan persiapan jadi orang tua itu 7 tahun sudah disiapkan. Tapi kan kita ini pendidikan kita lama-lama tambah nggak jelas, sehingga ya kita harus jelas lagi. Oh berarti kita ini fa'akim wajhaka lidini hanifah. Ayo kita kembali ke jalan yang benar ini. Maka Bapak Ibu, kalau kita didik anak dengan cara Yahudi, ya jangan salahkan kalau anak kita perilakunya kayak Yahudi, ngerti ilmunya, tahu ilmunya, tapi nggak mau melakukan, itu perilaku Yahudi. Sukanya ngapusi, ngerti yang benar, ya sama seperti Gaza, tahu kalau gak di Gaza itu anak-anak, tetap saja dibomi, terus ngarang cerita, na'udzubillahi min dzalik. Maka nanti ini saya dengar insya Allah yayasan kita kerjasama dengan Masjid Al-Aman, insya Allah tadi saya di WA juga diingatkan lagi bahwa rencananya Ahad besok ya, kalau jadi insya Allah akan diadakan khataman Quran khususon untuk muslimin Gaza dan sekitarnya. Kalau Yayasan Isa hari ini dan besok Jumat dan Sabtu insya Allah juga akan ada khataman khusus seluruh Indonesia ini. Pokoknya ayo kita khataman bareng khusus untuk muslimin di Gaza. Kemudian nanti pekan berikutnya insya Allah akan ada saudara kita dokter atau calon dokter ya, masih calon dokter nggih, dari Gaza yang sedang kuliah di Indonesia, akan diundang oleh Al-Aman untuk hadir di sini bersama pakar HI kita, Pak Hoza Sinten namanya, pernah datang ke sini kayaknya, nanti saya bacakan ya. Pizarro, Bang Pizarro, saya manggilnya Bang Pizarro. Itu nanti insya Allah juga akan bicara tentang kondisi terkini dan setahun Taufan Al-Aqsa. Loh kok ini penting? Lah kalau kita pakai Quran penting, karena kalau jenengan baca Quran itu hampir tidak ada ayat kecuali berhubungan dengan Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya. Nah Gaza ini kan sekitar Masjid Al-Aqsa, dan Gaza ini sedang berjuang untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Kalau kita pakai Quran loh ya, kita dengar Nabi Ibrahim hijrahnya ke sana, Nabi Ismail lahirnya di sana, Nabi Yahya lahir di sana, dakwah di sana, dan seterusnya, banyak sekali. Nah maka Bapak Ibu sekalian, didik anak itu bagian dari tanggung jawab kita. Ayo kita didik dengan cara yang benar, dengan cara yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Siapa penanggung jawabnya? Bapak. Maka Bapak baik yang sudah punya anak maupun yang belum, karena begitu seorang lelaki hendak menikah atau punya keinginan menikah, dia wajib belajar ilmu didik anak, karena konsekuensi dari pernikahan adalah punya anak. Enten ada ini mas-mas yang mau menikah tapi nggak pengen punya anak, normalnya pasti pengen punya anak, dan itu benar. Karena kalau bayangkan ada orang mau menikah nggak pengen punya anak, kan repot. Bagaimana muslimin ini berkembang sampai Rasul mengatakan, kalau kamu itu besok nikah, punyailah cita-cita punya banyak anak. Ana mukatsirun bikumul umam, aku besok akan berbangga di hadapan umat yang lain dengan jumlah umatku yang banyak. Maka kata para ulama, dianjurkan agar para
lelaki dan wanita yang menikah punya cita-cita banyak anak, dididik dengan sungguh-sungguh sehingga kelak anak-anak itu menjadi waladin solihin aw waladah solihah yang nanti kalau angkat tangan manfaatnya untuk orang tua. Maka tanggung jawab mendidik anak-anak kita, bapak-bapak, ibu-ibu, pada orang tuanya, khususnya sinten? Bapak. Kemudian bapak ini kerjasama dengan istrinya atau ibunya anak-anak untuk bareng-bareng didik anak dengan cara yang benar, dengan cara yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Teladannya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Dr. Aswad tadi ngasih judul kitabnya Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah. Ada An-Nabawiyahnya, metode mendidik anak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita, bapak-bapak, ibu-ibu, serius mau ngikuti Rasul, itu jaminannya apa? Jaminannya fattabi'uni yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kita. Kita itu enggak sempurna, sudah belajar sungguh-sungguh, sudah berusaha mendidik anak baik-baik, pasti ada kurangnya. Nah, kurang-kurangnya itu kalau kita itu sudah sungguh-sungguh niatnya benar, caranya ngikuti Rasul, kok biidnillah yang namanya manusia nggih Bapak Ibu nggih ada kurangnya, maka yang kurang-kurang itu Allah ampuni. Nabi Nuh alaihissalam itu kurang baik apa? Kurang soleh apa? Kalau ada yang bilang Nabi Nuh nggak soleh itu kan kurang ajar. Wong ini satu di antara ulul azm. Kita tuh levelnya nggak mungkin jadi nabi. Ini bukan hanya nabi, ini satu di antara nabi yang kedudukannya paling tinggi besok di akhirat. Ada 5 saja. Nah, satu di antara Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi Allah uji, ternyata ada di antara anaknya. Cuma satu, tapi kan anaknya juga, yaitu Kan'an, yang balelo sama bapaknya sendiri. Padahal sudah diingatkan dengan sungguh-sungguh. Maka kita nggak pernah tahu tugas kita itu adalah belajar sungguh-sungguh, didik sungguh-sungguh, berdoa kepada Allah sungguh-sungguh, tawakal kepada Allah, hasilnya terserah Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, bagian dari hal tersebut kita juga harus ingatkan anak-anak kita tentang tanggung jawabnya kepada dirinya dan kepada umat ini. Karena bagian ini penting. Ketika anak itu kita latih tanggung jawab juga, tanggung jawab kepada dirinya, tanggung jawab sebagai anak kepada orang tua untuk berbakti kepada orang tua, dan tanggung jawab sebagai muslim mukmin sebagai bagian dari umat ini. Karena tanggung jawab umat ini adalah memerdekakan Masjid Al-Aqsa. Itu tanggung jawab yang Allah Ta'ala berikan kepada umat ini. Dan gak main-main loh Bapak Ibu. Itu ditaruh di peristiwa Isra Mi'raj. Gak main-main. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang kata para ulama itu pemberian tanggung jawab kepada Rasulullah dan umatnya. Untuk apa? Untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Nah, kalau cuma dalam tanda kutip menerima perintah sholat kan dari Masjidil Haram naik langsung bisa. Kenapa kok dia harus mampir dulu ke Masjid Al-Aqsa? Padahal zamannya Rasul Masjid Al-Aqsa terjajah. Jadi ternyata untuk menjadi pribadi yang kokoh itu juga harus punya kemampuan mengambil tanggung jawab keumatan. Rasul pada situasi terpuruk, paling terpuruknya, tetapi ini bagian penting yang kata ulama ingatkan kepada kita, bahwa ketika seseorang itu tidak hanya melihat dirinya tetapi melihat tanggung jawabnya terutama untuk umat ini, maka dia menjadi pribadi yang kuat. Karena setelah Rasulullah Isra Mi'raj itu beliau kemudian punya cara pandang yang berbeda, yang Masya Allah setelah itu kemudian beliau hijrah dan kita tahu kemenangan demi kemenangan terjadi. Jadi orang itu ketika sudah memikirkan tanggung jawab keumatannya, bukan hanya pribadinya, para orang tua menanamkan, nak, alhamdulillah kita bisa makan, nak. Saudara kita di Gaza itu kok buru-buru makan, nak. Mau bernafas dengan lega saja susah, karena bisa jadi satu waktu bom datang tiba-tiba.
Boro-boro makan nak, mau tidur nyenyak bareng sejenak saja itu susahnya minta ampun. Nah anak-anak kan punya tanggung jawab yang luar biasa. Oh ternyata saya ini diberi rezeki ini, rezeki itu, ini harus saya manfaatkan sebaik-baiknya. Maka jamaah sekalian, mari kita manfaatkan waktu yang masih Allah Ta'ala berikan. Para simbah-simbah yang diberi amanah anak dan cucu, ayo kita ingatkan anak-anak kita, cucu-cucu jenengan. Ayo para bapak, para ibu yang sudah diberi amanah anak-anak, ayo kita didik diri kita, didik anak-anak kita dengan sungguh-sungguh. Ini juga mas-mas, mbak-mbak, adik-adik yang belum menikah, persiapkan dirimu sebaik-baiknya agar engkau kelak insya Allah bisa menjadi pribadi-pribadi yang mulia, pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, pribadi-pribadi yang siap menanggung amanah kepemimpinan umat. Karena harusnya umat Islam ini yang Allah Ta'ala takdirkan memimpin dunia, bukan hanya memimpin RT, RW, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara Indonesia, bukan. Harusnya muslim itu ya menjadi pemimpin seluruh dunia. Maka tanggung jawab ini memerlukan persiapan. Persiapan memerlukan ilmu. Tidak bisa orang memiliki kesiapan kecuali disungguh-sungguhi pendidikannya, penyiapannya berbasis ilmu yang benar. Dan sumber keilmuan kita yang paling tinggi adalah Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka buku-buku seperti ini membantu kita. Oh iya, ternyata ayatnya sudah ada, hadisnya sudah ada, bayannya, keterangannya sudah ada. Ini saatnya kita pelajari sungguh-sungguh dan kemudian kita amalkan sebaik-baiknya. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Mugi-mugi ingkang sekedhik niki manfaat jamaah sekalian. Insyaallah mohon semoga ya, insyaallah Ahad besok Pak jamaah bisa terlibat dalam khataman Quran untuk Gaza, dan pekan berikutnya insyaallah kita bisa bersama-sama duduk kembali belajar ngaji kepada sahabat-sahabat kita, tokoh-tokoh kita yang sudah mendalami tentang Gaza dan Palestina, agar kita ngerti Taufan Al-Aqsa yang sesungguhnya seperti apa, perkembangannya seperti apa, dan insyaallah nantinya mau kemana mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.